Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para masyayikh, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang kami hormati. Wabil khusus beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ulin Duha Arwani, Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani, Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA, beserta para kiai rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang sangat indah dan luar biasa, yakni majelis penutupan Multaqo Nasional kedua Lajnah Muraqabah Yambu'ah di TPT Bumi Kartini Jepara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan multaqo yang telah kita laksanakan bersama mencetuskan ide-ide yang luar biasa untuk kemajuan santri-santri yang bu'a. Amin Allahumma amin. Sholawat salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencerahkan kehidupan kita dengan Al-Quran sehingga kita bisa mengenal peradaban Islam yang indah dan penuh dengan kedamaian. Para hadirin sekalian, izinkan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang insya Allah akan berjalan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan Multaqo Nasional Lajnah Muraqabah Yambu'ah. Yang ketiga, pembaiatan pengurus LMY daerah secara kolektif. Yang keempat, sambutan PJ Bupati Jepara. Yang kelima, pengarahan, pembinaan, doa penutup. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka majelis yang indah ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkah Fatihah senantiasa meliputi kita semuanya dan santri-santri kita. Ala hadhihin niyah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara yang selanjutnya yaitu laporan Multaqo Nasional kedua Lajnah Muraqabah Yambu'ah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ashabal ma'ali, para alim, para ulama dan romo-romo kiai, wa nakhussu bidzikri Abuya Ulin Nuha yang saat ini sudah perjalanan ke lokasi ini, semoga diberi kelancaran, amin. Yang sudah membersamai kita semenjak awal acara, Abah Ulil Albab atalallahu umrah, dan semua para kiai dari seluruh penjuru dunia, luar negeri, dalam negeri, utusan LMY, dan juga para tamu undangan yang insya Allah akan hadir bersama kita, Bapak Bupati Jepara, sesuai keterangan dari ajudannya. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Alhamdulillah, acara Multaqa Nasional kedua Yambu'a telah berjalan dengan lancar. 3 hari mulai tanggal 6, tanggal 7 sampai hari ini tanggal 8 Januari 2023 adalah sebuah momentum yang istimewa bagi kita, yang selama ini mungkin kita hanya bisa bercengkrama lewat dunia maya, atau dalam istilah anak muda kita LDR-an. Cuman LDR itu tidak nyaman. Apalagi kata Fajar Setboy, LDR itu kayak hotspot dan wifi. Kalau dekat tersambung, kalau jauh cari perangkat lain untuk terhubung. Namun tentu kita bukan LDR-an sebenarnya. Yang menyambungkan kita bukan perangkat, tetapi yang menyambungkan kita adalah hati. Hati yang ingin menyatu kalih romo-romo kiai. Yang jelas kami ucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada seluruh pihak yang berusaha bersama kami mensukseskan acara pada kesempatan ini. Tidak bisa kami memberikan apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan semoga yang jenengan-jenengan lampahi apa yang kita laksanakan saat ini benar-benar tercatat min a'malis shalihah, sehingga kita nanti yaumal qiyamati bisa terkumpul fil jannah. Amin, Allahumma amin. Tentu kita punya keinginan selalu bersama. Ada rasa yang tak mungkin terredaksikan oleh kata-kata. Ada hati yang sebenarnya kita tidak ingin berpisah dengan romo-romo kiai. Ada perasaan yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan, bahwa selama 3 hari ini kita benar-benar mendapatkan ketenangan, mendapatkan motivasi, dan memang ini harus terjadi, penutupan harus kita laksanakan karena perjuangan kita belum berhenti. Perjuangan kita harus kita lanjutkan. Perjuangan kita dalam nasyrul ilmi wal Quran harus kita tingkatkan. Dengan adanya berbagai kegiatan dalam 3 hari ini, mulai kegiatan sosial kemasyarakatan, ada Expo UMKM, ada pagelaran seni, ada pentas kesenian, ada bazar, termasuk acara resmi seperti seminar, termasuk penggodokan. 3 hal penting, yaitu dari sisi pendidikan dan pelatihan, juga dari kelembagaan pun dari perekonomian. Kita telah godok bersama dan kita akan berusaha dari Lajnah Muraqabah Yambu'a Pusat untuk menggodoknya lagi dalam tata lebih real, lebih detail dalam musyawarah kerja Lajnah Muraqabah Yambu'a. Doakan kami, semoga kami benar-benar bisa melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan Multaqa Nasional kedua Lajnah Muraqabah Yambu'ah. Dan kami tentu mohon maaf apabila dalam pelaksanaan selama 3 hari ini ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kekurang nyamanan. Itu merupakan kekurangan kami, sifat kami sebagai manusia biasa. Walaupun kami berusaha semaksimal mungkin, namun sifat kami sebagai insan yang penuh dengan nukson, mohon bisa dimaafkan. Terima kasih yang tiada terkira teristimewa kepada tuan rumah LMY Jepara dan juga Lembaga Pendidikan Bumi Kartini yang telah mempersilahkan kita menempati surganya ini, surga pendidikan di Bumi Kartini.
Dan dari kami untuk semua yang hadir dan peserta, tidak bisa nyangoni nopo-nopo, tidak bisa memberikan satu apa-apa kecuali hanya doa sugeng kondur. Semoga bisa kembali ke tempat tujuan, kembali ke rumah untuk melanjutkan perjuangan. Yang jelas hari ini adalah hari bersejarah. Pasti akan ada calon-calon tuan rumah yang akan menjadi tuan rumah berikutnya dalam multaqa nasional ketiga. Amin, Allahumma amin. Terus berkarya, terus berjuang dalam keikhlasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembaiatan pengurus LMB daerah secara kolektif. Untuk nama-nama pengurus LMB daerah yang kami sebutkan, mohon untuk menempatkan diri di depan. Yang pertama, pengurus daerah LMB Kabupaten Kediri. Yang kedua, pengurus daerah LMB Kabupaten Lampung Timur. Pengurus yang ketiga, pengurus daerah LMB Wonogiri. Yang keempat, pengurus daerah LMB Boyolali. Yang kelima, pengurus daerah LMB Batang. Yang keenam, pengurus daerah LMB Bali. Yang ketujuh, pengurus daerah LMB Musirawas. Kepada nama-nama pengurus daerah tersebut dimohon untuk maju menempatkan diri di tempat. Selanjutnya proses pembaiatan akan dilaksanakan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Ulil Albab Arwani Al-Hajj Al-Hamil. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Imamil Anbiya'i wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratin nujaba, para alim, masyayikh, romo-romo kiai, bibu nyai, sesepuh binesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya, para asatidzah dan ustadzat, para pengurus-pengurus LMY se-Indonesia dan juga dari Malaysia dan Taiwan yang kami hormati, dan semua undangan yang kami muliakan. Di sini kami mendapatkan tugas untuk membaiat pada pengurus-pengurus yang sudah diberi SK hanya belum dibaiat, maka kesempatan ini kita adakan pembaiatan mewakili dari seluruh pengurus yang ada yang di daerahnya masing-masing. Maka sebelumnya kami mohon pernyataan dari bapak-bapak yang akan kami baiat. Apakah bapak semua bersedia kami baiat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesediaan bapak-bapak ini dicatat sebagai amal soleh yang nanti akan meneruskan perjuangan kita. Amin Allahumma amin. Maka kami harapkan bapak-bapak untuk menirukan apa yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dengan nama Allah, bahwa kami sebagai pengurus Lajnah Muraqabah Yambu'a, selanjutnya kami harapkan dari per daerah selanjutnya yang keras. Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, masa khidmah 1444 sampai 1949 Hijriah, 2022 sampai 2027 Masehi. Provinsi Sumatera Selatan, masa khidmat 1444 1449 Hijriah, 2022 Masehi. Berjanji dengan sesungguhnya akan melakukan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kami dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian kami tidak akan menyelewengkan dan atau menyalahgunakan jabatan kami kepada siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga diridhoinya. Amin. Dan setelah ini kami harapkan dari masing-masing daerah ada yang mewakili untuk menandatangani. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah baiat. Pengurus daerah LMI Kabupaten Kediri. Dari sana apa dari sini? Enggak. Ada dua. Pencahayaannya bagus dari sini. Kenapa yang lain dari sini?
pengurus daerah LMY Lampung Timur. Perwakilan satu awak dari Wonogiri. Nanti nama jenengan sama nama apa ditulis ya. Nanti aja enggak apa-apa. Nama tanggal sama. Boyolali. Nanti nama apa sama nama jenengan ditulis nanti. Langsung dipetak. Batang. Batang. Ya. Ya, nanti nama jenengan sama apa ditulis nanti. Diterima. Bali. Satu perwakilan. Oke, nama ditulis ki ambek ya. Mangga. Musirawas. Mohon perhatian para peserta, karena Romo Yai Ulin masih dalam pengawasan dokter, maka dimohon untuk tidak bersalaman dan tidak meminta foto demi kesehatan Romo Yai. Sekali lagi kami sampaikan, karena Romo Yai Ulin masih dalam pengawasan dokter, maka dimohon untuk tidak bersalaman dan tidak mengambil foto dengan beliau. Terima kasih.
Prosesi pembaiatan telah selesai dan seluruh peserta yang dibaiat diperkenankan kembali ke tempatnya masing-masing. Para hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu pengarahan, pembinaan sekaligus doa penutup oleh Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Ulid Luha Al-Haj Al-Hamil. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, sesepuh, bini sepuh yang kami muliakan, para bapak peserta multaqa Yambu'a yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga dalam waktu ini kita bisa bersama-sama ijtima' perlu melaksanakan pertemuan atau multaqa Yambu'a ini. Semoga dalam kita melaksanakan multaqa ini kita bisa menghasilkan ilmu yang berkah dan manfaat. Untuk ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, hendaklah kalian dalam membimbing santri-santri yang mengaji Al-Quran, hendaklah ilmu
Al-Quran yang kalian sampaikan kepada mereka, ikhtiarkan sehingga ilmu yang diperolehnya itu menjadi bermanfaat. Nah, untuk ke arah ilmu yang kalian sampaikan kepada para peserta didik ini menjadi bermanfaat, hendaklah kalian dalam membimbing, menyampaikan ilmu dan mengajarnya, ikutilah atau amalkanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allamal Qur'an adibu auladakum man 'allama waladahu ayatan min kitabillah kana lahu ajruha haitsuma tuliyat wa kutiba lahu bara'atan minan nar wa kadzal mu'addibu alladzi 'allamahu iya. Barang siapa yang orang yang mau mendidik putranya barang satu ayat dari Al-Quran, maka orang itu akan mendapatkan pahalanya Al-Quran yang dipelajarinya. Tapi dengan syarat haitsuma tuliyat, hendaklah ayat-ayat Al-Quran yang kita ajarkan ini selalu dibaca, diamalkan ilmu-ilmunya, cara membacanya itu. Apabila orang tuanya sendiri tidak bisa mengajarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, umpama diwakilkan kepada TPQ, kepada seorang guru yang bisa mengajar, juga para guru yang mau mewakili orang tuanya, wa kadzal mu'addibul ladzi 'allamahu iyyaha. Demikian juga para guru yang mau melatih anak atau mengajar santrinya untuk membaca Al-Quran sehingga bisa membacanya, ini para guru juga bisa mendapatkan pahalanya. Sehingga kalau memang ayat-ayat Al-Quran yang dididikkan, yang diajarkan sejak mulai huruf per huruf, kalimah per kalimah, sesuai dengan tuntunan kitab Yambu'ah, sehingga bisa para santri bisa membacanya dengan baik, ini namanya kalian berhasil dalam melatih atau mendidik anak-anak membaca Al-Quran. Lah, untuk ilmu yang telah diperoleh ini bisa bermanfaat,
itu harus diamalkan. Oleh itu dalam hadis disebutkan juga arahan haitsuma tuliyat. Hendaklah Al-Quran yang diajarkan ini selalu dibaca. Nah, ini namanya ilmunya yang diajarkan bermanfaat. Karena diamalkan, dia diajari cara membaca Al-Quran, kemudian para santri mau melaksanakan membaca Qur'annya. Ini namanya ilmu yang kalian ajar akan bermanfaat. Untuk itu dalam kalian dalam melaksanakan pendidikan Al-Quran di daerah kalian masing-masing, ikhtiarkanlah para anak didik ini bisa tekun membaca Al-Quran, sehingga tiada ucap-ucapannya, tiada waktu selain untuk membaca Al-Quran. Bahkan menurut bahkan sabda Rasulullah, Al-Quran itu harus selalu dibaca, karena Al-Quran itu tidak mau kalau tidak mau menetap dalam hati kita kalau kita tidak tekun membacanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersabda mengingatkan kepada kita, ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi ukuliha. Hendaklah kalian selalu ta'ahud, selalu membaca Al-Quran. Ta'ahud ini setiap hari selalu membaca Quran, selalu setiap hari selalu menderes Quran. Bahkan Rasulullah bersabda ini disertai qasam, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lahuwa demi zat yang menguasai awak badannya Muhammad. Ini menunjukkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini sangat penting, perlu kita perhatikan. Lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi ukuliha. Al-Quran itu tidak bisa dicancang, kesit, selalu lepas saja di dalam hati manusia ini. Sudah berulang kali dibaca, baik yang bin nadhar maupun bil ghaib. Itu tidak bisa terus menetap di hati, selalu hilang dalam hati. Ini namanya tafallut. Nah, untuk itu Rasulullah pesan kepada kita
yang telah pada kita semua untuk selalu merawat Al-Qur'annya dengan sering-sering dibaca. Jangan sampai lalai dalam membaca Al-Qur'annya. Nah, saya kan sibuk bekerja, pagi hari bekerja, nanti sore baru mengajar di TPQ. Tidak ada waktu. Nah, kalau siang hari sibuk, amalkanlah apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kalau siang hari kita sibuk, maka pada waktu malam hendaklah kita mau bangun untuk bertilawatil Quran. Kalau mungkin qumil laila, bangunlah semalam suntuk. Kalau tidak mungkin, illa qalila, sisakan barang sedikit dari satu malam. Masih tidak mungkin, diberi jalan keluar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisfahu, kalau tidak mungkin semalam atau tinggal sedikit dari satu malam, ya silahkan separuh malam. Tapi separuh malam masih belum mungkin, belum bisa, masih diberi kemurahan, awingkus minhu, atau kurangilah barang sedikit dari separuh malam. Tapi kalau masih memungkinkan, auzid alaihi, tambahlah dari separuh malam, tambahkan sedikit dari separuh malam. Untuk apa? Warattilil Qur'ana tartila, disuruh untuk membaca Al-Quran secara tartil. Nah, latihlah anak-anak didik ini biar ilmunya bermanfaat untuk mereka bisa tekun membaca. Ini namanya dia mengamalkan ilmunya. Lah, ilmu kalau diamalkan, ini namanya ilmunya manfaat. Karena orang yang mau mengamalkan ilmunya itu akan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, ilmunya bertambah-tambah. Man amila bima alima allamahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya, ilmu-ilmu yang telah diketahuinya, allamahullahu ilma malam ya'lam, maka Allah Ta'ala akan memberi ilmu yang lain yang mereka belum diketahuinya. Laksanakanlah dalam kalian melaksanakan pendidikan,
anak-anak dalam TPQ ini, sehingga mereka ini bisa mengamalkan apa yang kalian sampaikan, kalian ajarkan, kemudian dia bisa mengamalkan lah, biar ilmunya bermanfaat sehingga bisa berkembang sehingga khatam, setelah khatam bisa melanjutkan mengaji tafsirnya, sehingga dalam mempelajari Al-Qur'annya ini sehingga bisa tahqiq sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, alladzina atainahumul kitaba, yang telah kami beri kitab Al-Qur'an, mereka itu dalam membaca, dalam mempelajarinya sampai dengan tahqiq, yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka yang dalam mempelajarinya Al-Qur'an sampai dengan tahqiq, itulah orang imannya yang sempurna, imannya kepada Al-Qur'an sempurna. Tapi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tapi mereka tidak bisa sampai dengan tahqiq, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang rugi. Monggo para pendidik Al-Qur'an dalam mengajarkan Al-Qur'annya, kalau mungkin kalau mereka sudah khatam, dianjuri untuk bisa melanjutkan belajarnya Al-Qur'an, mempelajarinya sampai dengan tahqiq. Yang dimaksud yatlunahu haqqa tilawati, dalam tafsir ayat tersebut disebutkan ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb. Fahadzul lisan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Fahadzul aqli tadabburul ma'ani. Fahadzul qalbi at-tafahum wat ta'assur wat tafa'ul. Dalam kita mempelajari Al-Qur'an, hendaklah di antara lisan dan akal pikiran serta hati sanubari kita, usahakanlah dapat bisa ishtirak bersama-sama dalam mempelajari Al-Qur'annya. Yang sementara ini kita mempelajari Al-Qur'an dan kita mengajarkan anak-anak didik kita baru bagian lisannya, yaitu fahadzul lisan, sedangkan bagian lisan dalam mempelajari Al-Qur'an tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yaitu berusaha dalam membaca Al-Qur'an
dibaca dengan sesuai dengan tajwidnya dan bisa memahami cara mewakafkan ayat-ayat Al-Quran pada tempat-tempat wakaf yang ayatnya ini sudah kalam, sudah, karena Al-Quran ini kan berbahasa dengan bahasa Arab. Lah bahasa Arab ini ada nahwu, shorof, balaghah. Ini sesuai dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, sehingga jangan sampai memberhentikan atau mewakafkan kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran, tapi kalimahnya atau tapi ayat-ayat tersebut belum bisa dipahami. Ini untuk itu kita harus bisa memahami cara mewakafkan. Mestinya dalam mushaf Al-Quran sudah diberi tanda-tanda oleh para ulama cara mewakafnya. Tapi biasanya anak-anak itu rumongso, kalau nafasnya masih kuat dilanjutkan membacanya. Tapi baru waktu kita mereka melanjutkan, karena nafasnya ini tidak panjang sehingga dia berhenti atau wakaf di kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran yang dikehendaki oleh anak yang membaca tersebut. Padahal yang untuk di ayat atau kalimah yang diberhenti untuk diwakafkan ini tidak sesuai ulumul Arabiyah, belum kalam. Sehingga kalau orang yang bisa memahami bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, ya tidak bisa memahami apa yang dibaca itu. Nah, monggo kalau kita mengajarkan anak-anak dalam TPQ, hendaklah disesuaikan berhentinya. Ini namanya ma'rifatul wukuf. Jangan sampai berhenti dalam kalimah atau ayat yang belum sampai kalam sesuai nahwu, belum kalam, ini diberhentikan. Karena pemahamannya lain. Umpamanya bahasa Indonesia saja, kalau kita memberikan tidak sama, tidak sesuai dengan aturan, mestinya belum tempatnya habis kalimahnya, tapi sudah diberhentikan. Ini artinya berlainan. Sebagaimana seperti contoh yang sering digunakan contoh. Ada anak masih kecil diajari membaca bahasa Indonesia, tapi tidak dibaca, ditulis di papan tulis. Ditulis, Bu, carikan teman-teman. Setelah anak disuruh membaca, bukan dibaca, Bu, carikan teman-teman, karena pahamnya dia membacanya, Bu, cari antem-anteman. Kan maksudnya lain, tulisannya sama. Nah, demikian juga kita membaca ayat. Kalau tidak memahami cara mewakafkannya, ya
Sing ngerti bahasa Arab ya lucu. Di samping ma'rifatul huruf, tajwidul huruf ini harus, karena kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Mat yang panjang, yang mat harus baca panjang. Bahkan mat ini ada macam-macam, ada mat yang ukurannya panjangnya ini bermacam-macam. Ada yang 1 alif, ada yang 3 alif. Sehingga kita harus sesuai dalam membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Karena kita membaca Al-Quran ini fardu ain untuk dengan menetepi atau mengamalkan tajwidnya ini. Bagaimana disebutkan dalam Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi khatmun lazimu malam yujawidil quranu azimu. Fardu ain. Lah nek fardu ain ditinggalkan ya kita berdosa. Lah kalau kita berdosa, hati kita ini tertutup sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Balik nutupi hatinya ini tertutup atas perbuatan dosa yang dilakukan. Balrona balik nu nek yang ala kulubim ing atase atine manusa ma apa duraka maksiat dosa kanu yaksibuna kang dheweke kabeh padha nandani. Karena kita melakukan maksiat, melakukan dosa, hati kita ini ternoda 1 titik. Nah, tapi kalau dosa ini kita tobati, kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala, maka dosa yang kita lakukan ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Sayangnya kita pada umumnya kalau melakukan perbuatan maksiat atau melakukan dosa tidak mau lekas bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mau bertobat, ya, noda ini nanti akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak mau bertobat, noda ini melebar. Pertama ya hanya 1 titik, kedua melebar, terus ketiga terus akhirnya hatinya tertutup sama sekali. Nah, pada umumnya kita kan apalagi kalau sudah kita jagongan saking gayenge ngrasani kono maidu lan bisa piturute, sehingga kita tidak terasa bahwa kita melakukan dosa. Ajane tobat niku gampang, angger bareng nglakoni dosa atine angger getun niku jenenge tobat. Wong gampange kaya ngono ku ya ora gelem nglakoni. Syaratnya mek 3. Leren, getun, kapok. Kalau kita melakukan dosa, berhenti dalam melakukannya dan dalam hati merasa
Getun niku apa bahasa Indonesia? Dan jera tidak mau melakukan lagi. Nah, biasanya kita ini kalau melakukan dosa tidak merasa, bahkan belum sampai bertobat, kita ini sudah melakukan dosa lagi, ya, sehingga hati kita ini tertutup. Nah, untuk itu dalam mengajar Al-Quran, sekira para santri ini dalam mengaji Al-Quran hatinya ini tidak tertutup, tidak ternoda, hendaklah diarahkan kalau jangan sering-sering, jangan melakukan dosa, dan bahkan kalau bisa diarahkan juga untuk segera mau bertaubat. Karena kalau kita ini melakukan dosa kita tidak mau bertobat, ini hati kita tertutup, sehingga kalau kita tidak tertutup, apa yang kita pelajari ini tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Ini kembali lagi kepada kita dalam mempelajari Al-Quran, hendaklah kita sampai dengan tahqiq, sehingga kita tidak jadi orang yang rugi, karena kita sudah diperintahkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak kalian turun dari ayunan sampai dengan ke liang lahat. Nah, bahkan kita belum sampai ke liang lahat, maka mari kita teruskan dalam kita belajar tholabul ilmi, sehingga kita ini lebih-lebih dalam tholabul ilmi ulumil Quran, sehingga kita tidak menjadi orang yang khasirun, orang yang rugi. Ini tadi dari fahadul lisan, tajwidul huruf, wa ma'rifatul hukum. Fahadul akli, sedangkan bagiannya akal pikiran dalam kita mempelajari Al-Quran sehingga bisa tahqiq, hendaklah dalam kita lesannya membaca sesuai dengan tajwid, akal pikirannya digunakan untuk tadabbur. Karena kita tadabbur ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan dalam ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang saya turunkan, yang kami sampaikan kepadamu dan semua umatmu Muhammad, ya dabbaru ayatihi, supaya mereka umatmu ini mau tadabbur, mencari tahu apa maksud Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut. Nah, untuk itu kita harus akal pikiran kita harus bekerja, mencari tahu arti makna atau artinya Al-Quran terus ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Karena Al-Quran ini disampaikan kepada kita, sampai kepada kita ini dengan bahasa Arab,
dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril sampai disampaikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah, semuanya dengan bahasa Arab. Nah, kita orang Jawa kurang paham dalam bahasa Arab, maka hendaklah kalau ingin tadabbur atau ingin tahqiq dalam mempelajari Al-Quran, siapkanlah tafsir. Kalau tidak bisa memahami tafsir, siapkanlah terjemah atau buku-buku lughat untuk mencari tahu apa artinya kalimah, satu kalimah ini atau kalimah yang lain ini, apa maksudnya. Kita bisa, dengan demikian kita bisa memahami. Dengan kita tadabbur, fahaddul qalbi at-tafahum, sehingga hati kita bisa memahami hasil dari apa dalam kita mentadabbur atau mencari tahu kandungannya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Nah, pada umumnya kita ini baca Quran ya apa adanya, Quran dibaca saja, tidak tahu artinya. Jadi haddul qalbi ta'at tafahum. Di samping tafahum, karena kita dalam memahami hasil kita tadabbur ini, sehingga kita ini hati kita bisa memahami. Ini berarti kita ini mendapatkan ilmu. Nah, untuk itu ilmu yang telah kita peroleh dari tadabbur dan telah kita pahami ini hendaklah dimasukkan dalam hati, sehingga ilmu ini kita simpan dalam hati. Ta'assur, berusaha membekaskan ilmu tersebut, nglabetno, ninggahno, diinggahno ilmune nang jero ati. Menyimpan ilmu kita yang kita peroleh dalam hati. Ini at-ta'assur. Setelah kita ta'assur dalam keseharian kita, setelah kita bisa mendapatkan ilmu, nah kita amalkan, berusaha kita untuk mengamalkannya dalam keseharian hari. Sesuai amal kita, sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam ayat Al-Quran. Sesuai kalau kita mengamalkan, melakukan amal dengan muhasabah, memperhitungkan amal perbuatan kita yang kita lakukan, sebagaimana difirmankan disabdakan oleh Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Perhitungkanlah amal perbuatanmu dalam kalian melakukannya ini sebelum kau berbuat. Ndaklah iki barang haram, apa iki larangan, apa iki perintah. Kalau kita pikir ini haram, ya kita menghindar. Kalau apa yang kita mau kita kerjakan ini memang tidak haram, halal, ya kita monggo bismillah dilakukan. Nah, kita memfikirkan sebelum bekerja, ini namanya muhasabah, memperhitungkan perbuatan kita, sehingga kita besok di akhirat kalau kita dihisab bisa lolos dalam dari hisab, akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, tapi tidak seenak itu. Nah, karena kita ini dicawisi
gangguan-gangguan untuk menghalang kita berbuat kebaikan-kebaikan. Bahkan gangguan-gangguan yang mengganggu kita ini sudah di dalam badan kita. Tidak hanya satu, setan, nafsu. Kita selalu diganggu sehingga kita ini tidak bisa melakukan dengan mulus, melakukan amal ibadah dengan mulus. Dalam Al-Quran disebutkan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setuhune setan iku musuhmu sing terang-terangan oleh musuhmu. Nafsu dalam Quran disebutkan juga innan nafsa la ammaratun bisui. Setuhune nafsu akeh oleh perintah maring sira kabeh bisui kelawan nglakoni kejahatan perkara sing ala. Nah, keduanya sudah menetap di badan kita karena setan ini yajri majrad dam, kenter katut beredar di badan kita, mengikuti edaran darah kita di badan kita semuanya ini. Karena kita dibekali jantung, yang jantung ini fungsinya untuk mengedarkan darah ke badan kita, seluruh badan kita. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dari jantung dipompakan lewat urat nadi mengalir ke bagian bawah, juga ada yang ke atas. Setelah teraliri semuanya, kembali lewat urat balik ke jantung lagi, di jantung diolah oleh jantung, semprotkan lagi. Demikian selalu beredar terus, tidak akan berhenti kecuali kita kedatangan Israel. Kalau kita sudah diambil nyawa kita, lah ini baru kita kalau nafsu dan setan ini baru berhenti. Nafsu yang paling jahat yaitu nafsu itu, sebagaimana disabdakan Rasulullah, ada aduika nafsuka alladzi baina jambaika. Luweh banget musuh sing musuhi kowe, musuh yang paling jahat. Nafsuka alladzi baina jambaika adalah nafsumu yang terdapat di antara kedua lambung jambaika. Jadi berarti sudah kita terkandung dalam badan kita. Ya, mereka selalu mengganggu kita untuk berbuat kebaikan karena mereka selalu mengajak kita untuk berbuat kejahatan. Monggo kita tentang atau kita jangan mengikuti mereka, sehingga kita dalam mengaji Al-Quran atau dalam kita mendidik anak-anak ini tidak terganggu, kita tidak terganggu oleh nafsu dan setan. Untuk itu kita harus menyerang atau melatih, kita perangi sehingga mereka tidak mengajak kita
sehingga nafsu kita ini menjadi nafsu yang mutmainnah, tidak menyerang kita terus, sehingga kalau kita nafsu kita menjadi mutmainnah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bleng, terus masuk langsung. Ini kalau kita mau mujahadah. Mestinya dalam burdah sudah disebutkan wa khalifin nafsa wasyaitona wa sihima wa inhuma ma khadokan nushafat tahimi. Kita diperintah untuk menyerang menyerang mujahadah. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh mujahadah menyerang setan dan nafsu itu, Allah Ta'ala akan memberi pertolongan sehingga kita bisa dihindarkan dari gangguan setan dan jin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, kita semua adalah sebagai pendidik anak-anak TPQ, anak-anak santri di TPQ, hendaklah jangan sampai mengikuti serangan gangguan setan dan gangguan nafsu tersebut, sehingga dalam kalian menyampaikan ilmu Al-Quran yang para pendidik Quran ini kepada anak-anak santri ini betul-betul bisa bermanfaat. Di samping kita mengharapkan ilmu yang kita ajarkan ini bermanfaat, juga hendaklah ikhtiarkan ilmu yang kalian ajarkan ini ada berkahnya, ono barokai. Lah ini barokah ini bisa diusahani. Nenggone alun-alun ngalor niku ana toko barokah, jenang barokah. Yang dimaksud barokah yaitu sesuai dengan hadisnya Rasulullah, sabda Rasulullah, man alah kalau alilah man akhlasa lillahil amal walam yanwi bihi muqabilan dhahara atharu barakatihi alaihi wa ala aqibihi ila yaumil qiyamah. Sapane wong sing oleh amal iki ikhlas lillah, walam yanwi bi muqabilan, dan tidak mengharapkan imbalan sesuatu apapun dari dan yang lain, dhahara atharu barakati, maka akan terlihat ketok asaru barokahi, asar bekas barokahnya amal alaihi, atas orang yang berbuat, yang beramal, wa ala akibi, dan kepada orang-orang yang setelahnya, ila yaumil qiyamah, sampai dengan
besok hari kiamat. Nah, doa asar alaihi wa ala akibi. Lah ala akibi ini kalau kita ini menjadi sebagai orang tua ya kepada anak-anaknya. Kalau kita menjadi guru ya ala akibi adalah kepada santri-santrinya. Nah, untuk itu hendaklah kalian dalam melaksanakan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak didik atau pada santri-santri kalian di TPQ, laksanakanlah dengan ikhlas. Hanya lillah, tidak mengharapkan sesuatu apapun, apalagi kok bisyarah. Nah, kadang bisyarah lagi telat, rasa-rasa ora gelem, tidak mau melaksanakan pendidikan. Jadi lalah ngene wali santrine ku ya etok-etok daroh ngono. Sudah waktunya menyampaikan menyampaikan syahriyah. Tanggune blonjo dhisik. Ora tidak si wali santri tidak memahami bahwa dia tidak menyampaikan syahriyah kepada lembaga pendidikan yang digunakan belajar putranya sendiri putranya tadi, ini menjadikan anaknya ini ilmu yang diserap ini tidak barokah. Lah ilmu ini kan dipelajari nganggo diajarkan oleh guru. Guru bisa mau mengajar pada umumnya adalah ada bisyarahnya. Ya, walau umpamanya gurunya tidak bisyarah, tidak menerima bisyarah, kita belajar. Kalau di pesantren kan siang malam belajar. Kalau malam menggunakan lampu. Lampu dialiri dari PLN. Kita dari PLN harus ada biayanya. Nah, syahriyah kalian ini, syahriyah yang dibayarkan ini mestinya untuk diantaranya untuk membayar PLN tersebut. Nah, kalau belajar waktu malam menggunakan sinar lampu yang lampunya ini aliran dari PLN, tapi PLN-nya belum dibayar karena syahriyahnya dari wali santri belum disampaikan kepada lembaga pendidikan, akhirnya anak bapak atau santri-santri tersebut dalam belajarnya ini adalah gosok sinar lampu tersebut. Nah, kita santri melaksanakan belajar dalam keadaan gosok, ini menjadikan hatinya tertutup, peteng, sehingga ilmu yang dipelajari sukar masuknya, tidak mau masuk. Dideres balik berulang kali deres, tidak bisa menetap dalam hati. Sudah Al-Qur'annya itu asyaddu tafalutan, manusianya dititahkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, al insanu makhlul khata' wa nisyan. Jadi tidak ada titik temu.
Nah, jadi kesimpulannya saya menyampaikan dalam para pendidik atau peserta multaqo ini dalam melaksanakan pendidikannya di TPQ-nya masing-masing, laksanakanlah dengan ikhlas dan apa yang kalian ajarkan, ilmu-ilmu Al-Quran yang kalian sampaikan kepada santri, hendaklah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan bisa mendapatkan ilmu bermanfaat, nah, kita bertambah-tambah ilmu kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran semuanya. Mestinya semua cabang-cabang ilmu yang beredar di dunia ini terkandung dalam Al-Quran semuanya. Tapi sayangnya kita ini tidak mampu untuk menyerapnya. Sebagaimana disampaikan oleh penyair, Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijali. Jami'ul ilmi, semua cabang-cabang ilmu apa saja yang beredar di dunia ini, itu semuanya diterangkan dalam Al-Quran, fil Qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijali. Sayangnya pemahaman kita manusia ini kurang bisa memahami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Ya, walaupun tidak semua, tapi kita hanya satu ilmu saja, tapi berkah dan manfaat itu sudah untung. Nah, untuk itu usahakanlah dalam kalian melaksanakan pendidikan Al-Quran dalam TPQ atau mendidik anak kalian sendiri, hendaklah dengan tekun sehingga mereka bisa hasil ilmu yang berkah dan manfaat tersebut. Sekiranya saya sampaikan ini sudah ceplapuan, tidak bisa lancar, dan mohon maaf. Dan ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi zatillah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'amika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina. Ighfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatina faqbal ma'dziratina wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa raddina bima qasamta lana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram nas'aluka an tukhjiya qulubana binuri ma'rifatika ya Allah ya muhyal mauta innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana wa jiranana wa asdiqa'ana wa aqriba'ana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil zikri wa min ahlil qur'an wa min ibadika salihin wa min ibadika qanitin wa min ibadika munfiqin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal zakirin Allah katsira wa min ibadikal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyana Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min khawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah wa ja'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi dhawi siyadah wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah kepada Al-Mukarram Romo Kiai Ulin Nuha Arwani Al-Hajj Al-Hamil dihaturkan terima kasih. Acara terakhir yakni penutup. Mari kita tutup majlis ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sekalian, acara demi acara telah berjalan dengan hikmah dan penuh keindahan. Oleh karena itu, kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Mohon perhatian Bapak Ibu peserta multaqo. Alhamdulillah telah usai upacara penutupan. Untuk selanjutnya tadi banyak permintaan dari peserta untuk kenang-kenangan foto bersama Yai. Nah ini karena nyun sewu kebetulan Romo Yai Ulin memang tidak memungkinkan ini sama Yai Albab. Mangga Yai Albab di depan, teman-teman langsung di belakangnya aja per provinsi ya. Nah, sambil nanti dilihatlah nek muat ya langsung kabeh ning rak mungkin. yang di PA dulu nggih. Ben mengganggu.
tolong niku geser nek ora ketok. Itu nek ndak mengganggu ya ndak apa-apa. Nggih, monggo yang tadi dibaiat dulu. Langsung posisinya seperti tadi pada saat pembaiatan. Nanti biar Yai di posisi depan. Nyun sewu Gus Faiz saged akan dipun pundhut gambaripun. Langsung kalih Gus Nasi kalih nggih tengah mawon sekalian sedaya. Gus Faiz kalih Gus Nasi, Gus Kiki, Gus nggih Gus Abel. Monggo. Mboten Gus Nasi mboten Gus Faiz tengah mawon Gus. Wingkingipun Abah Putra Yai wingkingipun Abah mawon mangke teman-teman yang lain di samping-samping. Ayo Gus Nasi, Gus Faiz. Langsung kene ora iki enak kene. Engko per provinsi ya. Engko terus luar Jawa kabeh. Provinsi Jawa Tengah terus luar Jawa. Gus Faiz